Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilberto. Saya dari kelas X1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wabah Black Death. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar murid dapat mengerti dan memahami tentang wabah. Yang kedua, agar murid dapat mengetahui tentang sejarah wabah Black Death atau maut hitam. Yang ketiga, agar murid dapat mengetahui struktur bakteri. Yang pertama, pengertian wabah. Wabah adalah peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal suatu lokasi atau periode waktu tertentu. Peningkatan kasus penyakit ini terjadi pada sekelompok populasi yang kecil yang terlokalisasi atau pada ribuan orang di seluruh benua. Wabah bisa berupa peningkatan penyakit infeksi atau penyakit yang berasal dari lingkungan, seperti penyakit bawaan air atau makanan, serta dapat mengaruhi banyak wilayah suatu negara atau beberapa negara. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara global ketika banyak negara di seluruh dunia terinfeksi penyakit. Contohnya seperti corona. Kali ini kita akan menuju tentang sejarah wabah Black Death atau yang biasa disebut maut hitam. Maut hitam disebut juga wabah hitam. Dalam bahasa Inggris disebut wabah Black Death. Adalah suatu pandemi yang hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14. Itu sekitar pada tahun 1347 sampai 1351 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa pada saat yang hampir bersamaan. Terjadi pula epidemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga tahun 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian hingga antara lain wabah Italia yang terjadi pada tahun 1629 sampai 1631, wabah besar London 1665 sampai 1666. Itu adalah contoh-contoh wabahnya. Wabah Black Death juga mempunyai cara penyebarannya, yaitu wabah ini muncul dalam 3 varian penularan. Bentuk paling umum berupa pembengkakan kelenjar betah gening yang muncul di bagian leher, ketiak, atau pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah bermula dari serangga, umumnya pinjal, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, pinjal menggigit tikus dan menyebarkannya kepada manusia. Tingkat kematian dari wabah Black Death ini juga cukup tinggi. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh sekitar 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Penduduk Florence di Italia kehilangan populasinya dari 10.000 orang pada 1338 menjadi sekitar 50.000 pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan penduduk Bremen meninggal. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000 penduduk Jerman dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Yang ketiga, pada tahun
1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat, sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi ialah rahi atau biarawan, karena biasanya mereka merawat korban dari Black Death atau maut hitam. Oke, dan ini adalah foto dari struktur Kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini adalah kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan wabah dan sejarah tentang wabah Black Death yang memakan banyak korban, dan juga mengetahui penyebab dan cara penyebarannya.